Persoalan sengketa tanah antara Pujiono Sutikno selaku penggugat dengan tergugat Asifa memasuki babak baru. Kasus yang bergulir sejak 2017 lalu tersebut hingga kini belum juga menemukan titik terang. Langkah mediasi yang dilakukan termasuk di Pengadilan Negeri Surabaya tampaknya belum juga menemukan solusi, terutama bagi Pujiono selaku penggugat. Pasalnya, hasil mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya dianggap Pujiono masih jauh dari nilai-nilai keadilan dan sangat merugikan dirinya. Mediasi tadi belum tercapai karena keinginan dari kita kan masih bertahan pada permohonan kita, dan dari pihak sana juga tidak hadir dan juga belum membawa konsep apa yang ditawarkan untuk kita. Ya. Itu aja intinya, Bu. Ya. Kita akan bertahan ingin sesuai dengan gugatan kita. Jadi asal usulnya itu sekarang sudah terbongkar, Pak. Jadi yang memalsu sudah membuat pernyataan dan pengakuan, kita rekam, kita video semua. Ya, jadi mohon supaya ini ada pengakuan, supaya ada baiknya untuk Indonesia. Jadi mafianya itu tidak sembarangan begitu. Penolakan hasil mediasi oleh Pujiono ini memang cukup wajar, karena bagi orang yang tahu betul tentang sengketa tanah ini, mulai dari proses pembelian hingga terjadinya penyerobotan lahan, tentu sangat memaklumi sikap dari pihak penggugat. Ini berdasarkan pengakuan Muzaki dan keluarganya, yang dulu dia itu diposisikan sebagai orang yang kemudian harus berperang atau melawan Pujiono bersama dengan Asifa, itu adalah berita yang tidak benar dan selama ini diyakinkan oleh Tommy CS. Ini pengakuan daripada keluarga Muzaki, ada suratnya, ada detail-detail surat-surat yang sudah ditatangani sama mereka. Nah, yang selama ini yang diceritakan diyakinkan oleh mafia tanah ini dan SPFPP ini adalah keluarga dari Muzaki itu adalah diyakinkan orang tuanya mempunyai tanah di Baskara Sawah. Padahal sesungguhnya dari keluarga Muzaki, ayahnya tidak pernah menyampaikan kepada keluarganya bahwasanya ayah mempunyai tanah di Baskara Sawah. Ini adalah tipu muslihat yang luar biasa, dan artinya yang selama ini menjadi cara-cara sistematik yang dilakukan oleh mafia tanah ini benar-benar terjadi dalam kasusnya Pak Pujiono Sutikno. Kasus sengketa tanah berupa penyerobotan dan pencaplokan lahan hingga bangunan memang kerap terjadi. Selain Pujiono, banyak lagi korban lainnya yang diindikasikan melibatkan mafia tanah. Bahkan yang memprihatinkan, banyak korban yang akhirnya meninggal karena depresi dan sakit. Siti Atika misalnya, yang juga menjadi salah satu korban. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, bukan hanya kehilangan bangunan gudang miliknya, tapi anak laki-lakinya juga harus berurusan dengan hukum hingga terbaring sakit saat ditahan. Harapan besar saya pemerintah untuk ikut turun tangan mengenai masalah ini. Untuk membongkar masalah praktek-praktek mafia tanah. Karena apa? Saya itu selalu diombang-ambingkan dari BPN, dari pertanahan untuk kembali lagi ke sini. Saya sampai memiliki harta, tapi kenyataannya anak saya yang ditahan. Saya kembali ke Medaeng sampai 8 bulan. Padahal saya memiliki tanah, memiliki gudang. Sekarang dimiliki orang lain. Katanya pertanahan seperti ini. Pertanahan bisa membalik nama atas nama pemilik baru, itu dasarnya dari mana? Padahal saya gak menjual. Sepak terjang mafia tanah di negeri ini memang sangat mengerikan. Banyak korban di kalangan masyarakat termasuk rakyat kecil yang tak memiliki kemampuan untuk melawan. Disinilah sebenarnya negara dan pemerintah diharapkan hadir untuk bisa membantu para pencari keadilan melawan gurita mafia tanah. Pujiono bisa jadi hanya sedikit korban pencari keadilan yang memiliki kemampuan untuk melawan.
Bahkan kuasa hukumnya berani berkirim surat ke Komisi 3 DPR RI yang mendapat respon untuk membackup pemberantasan mafia tanah di negeri ini.